Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kata Matematika, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu ada 3 poin yang akan kita pelajari ini, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang, dan juga titik ke garis ya. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari ini, dan ini adalah materi matematika wajib kelas 12, dan langsung aja kita menuju ke Oke ya. Jadi dimensi 3 ini di yang bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan juga titik ke bidang. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita langsung ke jarak titik ke titik, atau bisa kita tulis jarak dari 2 titik. Jadi kita menentukan jarak dari sebuah titik ke titik yang lain, atau bisa juga kita tulis kita pahami bahwa jarak antara titik satu ke titik yang lain adalah sebuah ruas garis. Contohnya titik A, saya punya titik A, kemudian titik B. Nah, untuk mencari jarak antara titik A dan titik B, kita bisa mencari ruas garis B. Nah, ini panjangnya berapa sih? Oke, jadi penerapan yang biasanya digunakan dalam menghitung jarak dari 2 titik ini ada 2. Dalam bangun ruang itu nanti kita ketemu di bangun ruang kubus, balok, dan lain sebagainya. Dan di bangun datar biasanya itu kita ketemu di koordinat kartesius. Contoh ya, misalkan ini saya harus dulu. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Misalkan ini ya, tentukan jarak dari titik 2,1 titik A, saya katakan titik A, dan 3,4 sini. Carilah jarak titik A dan titik B. Artinya apa? Kita diminta mencari ruas garis AB ini 5 cm, atau misalnya saya tulis di sini X, berapa nilai X. Nah, tentunya untuk mencari mencari panjang garis yang semacam ini, kita butuh teorema dasar kita. Yang kita gunakan itu apa? Teorema Pythagoras. Sehingga memang betul dalam dimensi 3 itu teorema Pythagoras harus betul-betul dipelajari, betul-betul dipahami, betul, jangan sampai lupa. Dan itu materi dari SMP juga udah diulang berkali-kali ya, dalam beberapa bab lain juga seringkali disinggung, dan di sini akan ditekankan ya bahwa jarak titik ke titik ini menggunakan teorema Pythagoras. Oke, maka kita tahu karena di sini jaraknya 21 arah ke sana jadi 2, dan ke atas ini jadi 3 1. Sehingga di sini 2, di sini 3. Nah, kita keluarkan gambar ini, atau kita gambar ulang mau gambar yang lebih besar. Jadi seperti ini ya gambarnya. Nah, ini A, ini B, kita kasih ini misalkan titik C, karena kita diminta mencari X, dan di sini 2 dan di sini 3. Maka secara perhitungan teorema Pythagoras kita bisa tahu bahwa X kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 4 ditambah 9, yaitu 13, dan X nya sama dengan akar 13 satuan panjang ya. Nah, jadi penerapan yang paling sederhana ini ada dalam teorema Pythagoras ini ya, di koordinat kartesius, dan juga kita coba di bangun ruang. Oke, kita coba di bangun ruang. Bangun ruang yang akan paling sering kita gunakan adalah bangun ruang kubus, sehingga bangun ruang nanti jangan sampai kelupaan. Kubus, balok, limas, itu sering banget muncul. Oke, saya gambar dulu untuk kubusnya ya.
Nah, penulisan huruf-huruf dalam kubus juga jangan sampai salah, jangan sampai tertukar lokasinya. Jadi ini A, ini B, ini C, dan ini D. Berarti polanya mau muter ke belakang, maka yang atas pun harus sama. Maka ini E, ini F, ini G, dan ini A. Oke, misalkan diketahui, di sini aja ya, diketahui rusuknya 4 cm. Nah, tentukan jarak titik A ke titik D. Yang pertama, A ke D. Nah, karena kita tahu semua rusuknya 4 cm, maka jarak dari titik A ke titik D ini juga merupakan sebuah rusuk atau sisi, sehingga kita tahu kan bahwa jarak dari A ke D adalah berapa. Kemudian apabila ditanyakan lagi jarak dari A ke C, nah dari A ke C ini karena belum ada garisnya, kita buat garis di sini. Nah, garis AC kita akan menggunakan titik B atau titik D untuk mempermudah perhitungan mencari garis AC, atau kita bisa tahu menggunakan segitiga A, B, C, dan dipastikan ini tegak lurus. Pemutar segitiga itu. Tetapi dalam bangun ruang kita bisa tahu di kubus ini bahwa untuk mencari diagonal sisi, ya, diagonal sisi kubus ini ada rumusnya, yaitu sisi akar 2. Artinya ketika sisinya 4 cm, maka panjang AC atau panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2 cm. Ya. Nah, berarti kalau AC ini disebut sebagai diagonal sisi, FH diagonal sisi, BG ini juga diagonal sisi, sehingga panjang dari masing-masing diagonal sisinya itu sama, yaitu 4 akar. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah panjang dari atau jarak dari titik A ke titik G. Nah, ini jarak dari titik A ke titik G, maka kita bisa menggunakan segitiga bantu, yaitu ACG. Biar dilihat segitiga ya, AC, ini A, C, dan siku-siku di C, karena kita mencari. Maka kita menggunakan, lagi-lagi menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang AC-nya tadi 4 akar 2, panjang GC karena dia rusuk atau sisi, maka dikali 4 cm gitu ya. Saya belum saya tulis. Sehingga untuk mencari AG adalah rumus Pythagoras, yaitu 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, baru nanti di akar. Saya yakin untuk teorema Pythagorasnya tidak perlu saya ulang kembali, silakan diingat-ingat dengan baik. Nah, tetapi dalam kubus ada rumus lagi bahwa mencari diagonal ruang, atau yang salah satunya adalah AG adalah diagonal ruang, EC diagonal ruang, H ke B juga diagonal ruang, dari F ke D juga diagonal ruang. Ini rumusnya adalah A akar 3, sehingga dari titik A ke titik G ini panjangnya adalah 4 akar 3. Ini kita tahu bahwa A ke G atau AG merupakan diagonal ruang, sehingga panjang AG, panjang EC, HB, kemudian ada FD, ini seluruhnya mempunyai panjang 4 akar 3 cm. Kenapa? Karena kita tahu panjang rusuknya itu 4 cm. Nah, ketika suatu saat kalian lupa rumusnya apa ya diagonal ruang ya, ini
bisa kita cari, bisa kalian cari dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga betul-betul Pythagoras itu sangat digunakan di sini, sehingga jangan sampai lupa ini teorema Pythagoras ya, jangan lupa. Nah, ini jarak dari titik ke titik. Nah, itu poin yang pertama, jarak dari titik ke titik. Sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu jarak dari titik ke garis. Nah, ini kubusnya saya biarkan dulu aja ya. Oke. Nah, poin yang kedua, bahwa jarak dari titik ke garis ini bisa kita asumsikan atau bisa kita cari dengan cara menarik sebuah garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut. Maksudnya bagaimana? Lihat ini. Ini biarkan dulu aja ya. Misalkan saya punya titik A dan di sini ada garis BC. Nah, tentukan panjang atau jarak dari titik A ke garis BC. Ada berapa kemungkinan ini? Bisa sekian perpanjang, BC kurang panjang. Ya, bisa jadi garisnya ini, bisa jadi yang, atau bahkan yang sini. Yang mana nih? Misalkan dia kasih nama ini D dan sini. Oke. Yang manakah jarak antara titik A ke garis BC? Yang mana? Nah, ada syarat khusus bahwa untuk mencari jarak dari titik ke garis, maka kita harus mencari sebuah garis yang tegak lurus dari titik ke garisnya tersebut, sehingga otomatis karena AB di sini miring, jelas dia bukan jaraknya atau dia bukan proyeksinya. Nah, inilah dia proyeksinya, dan kita pastikan dia harus tegak lurus, Nah, dalam dimensi 3 atau jarak titik ke garis, kita bisa tahu bahwa D ini adalah dari AD ini adalah garis proyeksi. Proyeksi itu berarti kita menarik sebuah garis dan tegak lurus dengan sisi depannya. Ini namanya garis proyeksi. Sehingga untuk mencari jarak titik A ke titik BC, berarti kita harus mencari AD. Gitu ya. Kita tahu semacam ini. Sehingga kalau misalnya tadi kita kembali ke kubus dan diketahui panjang rusuknya atau sisinya adalah 4 cm, sama kayak tadi ya. Ini sisinya 4 cm. Oke, kita coba tentukan panjang atau jarak dari titik A ke garis BC. Titik A ke garis BC berarti kita tinggal mencari sebuah garis dari A menuju ke garis BC, pertemuan atau perpanjangan dari garis BC tetapi yang tegak lurus. Maka yang mana? Panjang jaraknya atau panjang dari titik A ke garis BC mana? Ya, AB inilah panjang atau jarak titik A ke garis BC. Jadi kalau misalkan digambar kayak gini, ini A, ini BC kan gitu. Ini A, ini BC, dan AB itu berada di garis lurus, sehingga jarak dari A ke BC ya berarti tinggal kita garis di sini ya. Dan dia tegak lurus karena kita tahu pertemuan antara A dan B di B ini tegak lurus dari B ke C. Sehingga panjang dari titik A ke garis BC adalah panjang AB itu sendiri, yaitu rusuk atau sisi, nilainya 4 cm. Itu panjangnya. Nah, kemudian misalkan lagi nih dari titik A ke garis GC. Oke, saya gambar lagi di sini A dan di sini GC. Ini C, ini G, ini A. Berapa? Sama, karena A dan C berada dalam satu bidang datar dan tegak lurus di C, maka panjang panjang titik A ke C atau panjang AC nya ini bisa kita cari
ini yang kita cari, kita buat sini. Nah, yang kita cari itu apa? AC-nya. Jadi AC yang kita cari, AC itu adalah diagonal sisi, sehingga panjang dari AC adalah berapa? 4 akar 2 cm. Nah, gitu. Jadi panjang sisinya itu, sisi AC adalah 4 akar 2. Maka panjang dari A ke CG ini akan sama dengan panjang dari titik B atau jarak dari titik B ke garis HD, sama. Kemudian panjang dari D ke garis FB ini sama ya, karena melewati. Nah, sehingga betul dalam dimensi 3 itu kita membutuhkan pemikiran yang abstraksi. Kalian itu harus betul-betul diasah, itu membayangkan, sehingga memang betul ini kalau yang pinter membayangkan atau bahasa zaman sekarang itu ngehalu, itu bisa ya, karena bisa membayangkan, oh kubus itu yang semacam itu, berarti titik ini. Nah, itu nanti bisa dibayangkan. Nah, penerapan yang lain selain dalam bentuk kubus ini ada juga ini. Nah, biasanya yang sering muncul itu tipe soalnya semacam ini. Ini dikali sebuah segitiga siku-siku, ini A, ini B, ini C dengan di sini 3, ini 4 dan sini 5. Nah, ditanyakan ini tegak lurus sana. Nah, misalkan ini 5 cm, saya kasih di sini simbol D. Berapakah panjang AD-nya? Nah, AD ini sebenarnya adalah jarak dari titik A ke garis B C. Kenapa? Karena dia tegak lurus ya. Jadi titik A ke garis BC itu ya AD itu sendiri. Karena di sini kita kasih simbol D. Berapa panjang AD? Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep pendekatan luas. Seperti apa maksudnya? Oke. Nggak usah, kita sebelahnya aja ya. Garis dulu aja biar tidak perlu gambar lagi, nanti aku bisa. Oke. Yang pertama adalah segitiga ini kita gambar ulang. Dan yang satunya ini saya pengen kayak gini. Jadi ini A, ini B, ini C, sama D. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Sebenarnya gambar 1 dan gambar 2 itu sama. Hanya saja saya istilahnya dirobohkan. Nah, di sini juga begitu. Jadi cara robohkan gitu. Oke, ini siku-siku, ini juga siku-siku, ini siku-siku. Nah, kita bisa tahu luas sama dengan luas. Karena apa? Karena luasnya sama. Bangunnya hanya kita putar saja. Rumusnya luasnya itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Sehingga rumusnya adalah di sini kita tahu ini 3, sini 4 dan sini 5. Maka luasnya adalah 3 kali 4 per 2. Karena alas kali tinggi bagi 2 sama dengan panjangnya BC. BC siapa? Mirnya tadi itu 5 kali tingginya siapa? AD. Nah, ini yang belum kita tahu, per 2. Nah, karena udah sama-sama kita sederhanakan, berarti rumus atau cara mencari AD adalah 3 kali 4 per 5 atau 12 per 5, atau sama dengan berapa ini? 12 dibagi 5 maka 2,4. Ini nilai dari AD. Nah, ini akan lebih mudah semacam itu. Dan kalau kita sederhanakan menggunakan rumus di sini, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka cara mencari AD ini sama dengan A
B kali AC per BC. Ini ya, 3 kali 4, kemudian miringnya. Ini cara mencari adik ini rumus yang kita dapat dari pendekatan kedua luas dari segitiga siku. Kita bisa tahu ini. Nah, itu pendekatan luas dan menghasilkan rumus macam ini. AD sama dengan AB kali AC per BC. Itu ya. Tapi salahnya ini. Nah, ini siku-siku. Nah, siku-siku di A dan siku-siku di D. Nah, itu jarak titik ke garis. Yang terakhir, jarak titik ke bidangnya ini yang biasanya kita di sini. Nah, jarak dari titik ke bidang ini sebenarnya sama dengan titik ke titik ke garis. Yang membedakan adalah apabila ada sebuah titik dan sebuah bidang, untuk mencari jarak dari titik ke bidangnya itu, kita harus mencari satu garis yang berada pada bidang dan bisa kita cari proyeksinya. Contoh nih, misalkan tengah-tengah dari AE di sini ada titik P. Kemudian saya ingin mencari jarak dari titik P ke bidang B, C, G, F. Perhatikan, P ke bidang B, C, G, F. Bayangkan dulu, dia ada sebuah titik, kemudian ada bidang B, C, G, F nya di sini. Maka langkah yang pertama, kita tarik P ke dalam atau menuju ke bidang B, C, G, F, dan kita cari lokasi agar dia bisa tegak lurus. Di mana sih tegak lurusnya? Nah, ini dia di sini. Ketika jadi, misalkan dari pojok kelas kalian itu ternyata dari titik cari ke bidang tersebut, padahal kita bisa mencari dari titik ditarik garis lurus ke bidang tersebut, itu tegak lurus ke sana. Maka garis itulah yang merupakan panjang sisinya, panjang jaraknya itu. Sehingga jadi kita kasih titik bantu itu. Maka jarak dari titik P ke bidang B, C, G, F adalah PQ pusat diri, yaitu sisinya berapa? 4. Kemudian misalkan ada lagi titik A ke bidang B, D, H, F. Jadi bidangnya itu adalah bidang diagonal. Bisa bayangkan ya, ada sebuah papan di tengah-tengahnya begitu. Nah, saya ingin mencari ini jarak dari titik A ke bidang itu. Maka caranya adalah kita cari tegak lurusnya di mana? Di sini. Dia tegak lurus di sini. Nah, ini yang kita cari. Ternyata di sini misal saya titik O, maka panjang AO adalah setengah AC, padahal AC-nya adalah diagonal sisi, yaitu 4 akar 2, sehingga panjang dari AO adalah 2 akar 2 atau separuh dari diagonal sisi, atau setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Karena yang diminta adalah titik A ke bidang B, D, G, F. Gitu ya. Nah, ada lagi, saya ingin mencari A ke bidang ini yang sering ini B, D, E. Perhatikan, A ke bidang B, D, E. A di sini, B, D, E. Berarti bidang B, D, E ini berbentuk apa? Segitiga sama sisi. Oh, bukan sama sisi, maaf. Sama. Iya, betul, sama sisi ya. Karena BD diagonal sisi, DE diagonal sisi, ED juga diagonal sisi, panjangnya sama.
Bisa dibayangkan ya, ini D. Nah, dari sini dia harus mencari titik apa dulu dari A menuju ke bidang, tapi harus tegak lurus. Nah, apabila A ke O, maka nanti nggak tegak lurus ya, karena katakanlah semacam ini, ada garis miring, cari di sini titiknya. Maka kalau kita lurus ke sana jadi nggak tegak lurus dong. Sehingga kita perlu garis bantu. Nah, ini yang saya maksud sebagai kita mencari sebuah garis dalam bidang, yaitu garis yang kita cari adalah garis di tengah-tengah. Sehingga jarak titik A ke bidang B, D, E ini adalah kita cari tegak lurusnya ke bidang ini dan garis yang mewakili itu EO. Saya kita gambar lagi di sana. Nah, ini A, sini E dan sini. Oh, ternyata jarak dari titik ke bidang bisa kita sederhanakan menjadi jarak dari titik ke garis. Jadi yang kita cari adalah jarak dari A ke EO tadi. Karena kita tahu A di sini tegak lurus. Dan ini AEO adalah sebuah segitiga sikusi sehingga kita bisa mencari panjang titik A menuju garis EO, yaitu ini. Nah, misalkan di sini kita kasih nama titik R, maka AR yang kita cari dan pasti AR di situ. Nah, dan sesuai rumus tadi, diingat-ingat ya yang tadi itu, bahwa untuk mencari AR maka kita butuh AO kali ini ya, awas kali tingginya, yaitu kalikan AE dibagi dengan EO. Nah, ini taruhnya dari mana, dari itu ya, yang titik ke garis tadi. Ini bisa kita cari. Jadi pada intinya bahwa untuk mencari jarak dari titik ke titik ke garis dan juga titik ke bidang ini diperlukan konsentrasi yang betul dan gambarnya jangan sampai salah. Gambarnya bagus, kemudian penarahan kita itu ingat-ingat jarak itu dia pasti tegak lurus, proyeksi harus. Sehingga memang ketika garis yang kita tarik kok nggak lurus, nggak siku-siku, maka dia pasti bukan jaraknya, dia pasti bukan jarak dari titik yang kita maksud itu. Oke, itu dulu, dan nanti untuk contoh soalnya bisa kita bahas di lain kesempatan, khusus untuk membahas soal saja, karena yang penting kalian sudah kenal dulu sama yang namanya titik ke garis dan juga titik ke bidang. Pada dasarnya teorema Pythagorasnya jangan sampai lupa. Kemudian jangan lupa tadi ada rumus mencari diagonal sisi adalah A akar 2 dan diagonal ruang itu A akar 3. Itu yang jangan sampai lupa, diingat. Dan sampai sini dulu, kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, tadi yang sudah dijelaskan tidak banyak, memang semoga bisa menginspirasi kita dalam belajar, dan jangan lupa tetap stay safe, tetap semangat belajar menghadapi pandemi ini, dan jangan lupa kita bisa belajar di mana saja. Sampai sini dulu, kurang lebih maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.